Ini adalah sebuah kisah tentang seorang pemilik warung makan yang melakukan pesugihan karena tekanan ekonomi dan malah mencelakakan keluarganya sendiri. Begini kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil, terdapat sebuah warung makan sederhana milik Lestari, seorang wanita berusia awal 40-an. Warung ini dulunya cukup ramai, tapi beberapa bulan terakhir, pelanggan mulai berkurang. Ia mencoba berbagai cara untuk menarik pelanggan, mulai dari menambah menu, menurunkan harga, hingga memberikan diskon. Namun tak ada yang berhasil. Setiap hari, ia hanya duduk di warung dengan tatapan kosong, menunggu pelanggan yang tak kunjung datang. Suaminya, Budi, bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tak seberapa. Sementara itu, putri kecil mereka, Sari, yang baru berusia 7 tahun, sering mengeluh karena makanannya kini lebih sederhana dari biasanya. "Ibu, kapan kita bisa makan ayam lagi?" tanya Sari suatu malam saat mereka hanya makan tempe goreng dan nasi. Lestari tersenyum pahit. "Nanti ya nak, kalau warung ibu ramai lagi." Tapi dalam hatinya, ia tak yakin warungnya bisa bertahan. Suatu malam, saat Lestari sedang duduk termenung di depan warung, seorang pelanggan datang. Ia adalah Bu Sumiah, wanita paruh baya yang terkenal dengan warung pecelnya yang selalu ramai. "Lestari, kok warungmu sepi terus? Padahal dulu banyak yang beli di sini," kata Bu Sumiah sambil menyeruput teh hangat. Lestari menghela napas. "Entahlah Bu, saya sudah coba macam-macam, tapi tetap saja begini." Bu Sumiah mendekat dan berbisik pelan. "Mau aku kasih tahu rahasia? Kalau kamu benar-benar mau warungmu ramai lagi, kamu harus coba cara lain." Lestari mengernyit. "Cara lain? Maksudnya?" Bu Sumiah tersenyum samar. "Aku juga dulu susah, warungku sepi, utang banyak. Tapi setelah aku melakukan sesuatu, lihatlah sekarang." Lestari memperhatikan warung Bu Sumiah di seberang jalan. Selalu penuh. Orang-orang bahkan rela mengantre demi mendapatkan makanan di sana. "Kamu harus datang ke seseorang. Dia bisa bantu kamu," lanjut Bu Sumiah. "Siapa?" "Namanya Pak Rahman. Dia orang pintar. Banyak yang sudah dibantu olehnya." Lestari merasa ragu. Ia memang sering mendengar tentang Dukun Rahman, seorang pria tua yang tinggal di pinggiran desa. Konon ia bisa memberikan jalan pintas bagi orang-orang yang ingin cepat kaya. "Aku tidak percaya begituan, Bu," kata Lestari mencoba menolak. Bu Sumiah tertawa kecil. "Kalau kau tak percaya, terserah. Tapi ingat, dunia ini bukan hanya tentang yang bisa kita lihat. Ada yang tak terlihat, dan mereka bisa membantu." Lestari terdiam. Ia tahu ini salah, tapi jika warungnya terus sepi, bagaimana ia bisa menghidupi keluarganya? Malam itu, setelah memastikan suami dan anaknya sudah tidur, Lestari diam-diam keluar rumah. Dengan hati berdebar, ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah Dukun Rahman. Rumah itu terletak di dekat hutan kecil, jauh dari pemukiman warga. Saat tiba di sana, ia melihat sebuah gubuk tua dengan lampu minyak yang remang-remang menerangi terasnya. Di depan rumah, seorang pria tua duduk di kursi kayu. Matanya tajam, penuh misteri. "Sudah lama aku menunggumu, Lestari," kata pria itu, seolah sudah tahu tujuan kedatangannya. Lestari terkejut. Ia bahkan belum membuka mulut, tapi lelaki ini sudah menyebut namanya. "Silakan masuk, kita bicarakan bisnismu," lanjut Dukun Rahman dengan senyum yang sulit diartikan. Lestari ragu sejenak, namun dorongan untuk menyelamatkan warungnya lebih besar daripada ketakutannya. Ia melangkah masuk ke dalam rumah itu tanpa menyadari bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Begitu melangkah masuk ke dalam rumah Dukun Rahman, hawa dingin langsung menyergap tubuh Lestari.
Udara di dalam terasa berat, bercampur dengan aroma kemenyan yang menyengat. Cahaya lampu minyak berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding rumah yang penuh dengan kain hitam dan benda-benda mistis. Di sudut ruangan, terdapat sebuah meja kecil dengan sesajen berupa bunga melati, dupa, dan sebuah mangkuk berisi cairan merah pekat yang tak ia ketahui. Dukun Rahman duduk di lantai dengan posisi bersila, menatap Lestari dengan tatapan tajam yang seolah menembus pikirannya. "Kamu ingin warungmu ramai lagi?" tanyanya tanpa basa-basi. Lestari mengangguk pelan. Dukun itu tersenyum, lalu mengambil seikat daun sirih dan melemparkannya ke dalam api dupa. Asap tebal mengepul, dan ruangan seketika terasa lebih mencekam. "Ada banyak cara mencari rezeki, Lestari, tapi jalan yang cepat selalu membutuhkan pengorbanan," katanya. Lestari menelan ludah. Pengorbanan seperti apa? Dukun Rahman menyeringai. "Tenang, aku tidak meminta nyawamu atau keluargamu. Untuk saat ini." Dukun itu mengambil sebuah botol kecil berisi cairan kehitaman dan memberikannya pada Lestari. "Kamu hanya perlu menanam ini di sudut warungmu, di tempat yang tidak terlihat oleh pelanggan. Setelah itu, dalam beberapa hari, kau akan mulai melihat perbedaannya." Lestari menatap botol itu ragu-ragu. "Hanya itu?" "Hanya itu, tapi ada syaratnya." Dukun Rahman menatapnya tajam. "Setiap minggu kau harus memberikan sesajen. Letakkan ayam panggang, bunga melati, dan minyak wangi di tempat yang sama. Dan satu hal penting," Lestari merasakan dadanya sesak menunggu kata-kata berikutnya. "Jangan pernah melupakan ritual ini. Jika kau berhenti, mereka akan datang menagih bayaran yang lebih besar." Lestari bergidik ngeri, tapi pikirannya kembali pada warungnya yang sepi, suaminya yang bekerja keras, dan anaknya yang mulai kekurangan makanan enak. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia mengambil botol itu. "Terima kasih, Pak," katanya dengan suara hampir berbisik. Dukun Rahman tersenyum puas. "Pergilah, warungmu akan segera ramai. Tapi ingat, sekali masuk ke dalam perjanjian ini, kau tidak bisa mundur." Keesokan harinya, sebelum warungnya buka, Lestari mengikuti instruksi sang dukun. Ia menggali lubang kecil di sudut warung dan menuangkan cairan hitam itu ke dalamnya. Setelah itu, ia menutupnya kembali dengan tanah dan berusaha melupakan apa yang telah ia lakukan. Hari itu, warungnya masih sepi seperti biasa. Tapi keesokan harinya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pagi-pagi buta, sebelum Lestari sempat membuka warung, sudah ada 3 orang yang menunggu di depan pintu. "Bu, saya pengen makan di sini. Katanya enak," kata salah satu pelanggan. Siang harinya, warungnya semakin ramai. Orang-orang datang silih berganti, bahkan beberapa rela antre untuk makan di sana. Lestari hampir tak percaya dengan apa yang terjadi. Makanan yang ia jual tetap sama, tapi entah mengapa semua orang memuji rasanya. "Bu, bumbunya beda ya? Kok lebih sedap dari biasanya?" tanya salah satu pelanggan. Lestari hanya tersenyum samar, padahal ia tak mengubah sedikit pun resepnya. Malam harinya, ia menghitung pendapatan hari itu dan terkejut. Ia mendapatkan 5 kali lipat dari biasanya. Dulu, ia hanya mendapat cukup uang untuk bertahan hidup, tapi hari itu, ia memiliki cukup uang untuk membayar utang dan membeli lauk yang lebih enak untuk keluarganya. Lestari merasa bahagia. Ia berpikir bahwa akhirnya usahanya membuahkan hasil. Tapi ia lupa bahwa ini bukan hasil kerja kerasnya, melainkan hasil dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Beberapa minggu berlalu dan warungnya tetap ramai. Lestari mulai rutin memberikan sesajen seperti yang diperintahkan. Setiap malam Jumat,
Ia meletakkan ayam panggang, bunga melati, dan minyak wangi di sudut warung. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja. Tapi lambat laun, keanehan mulai terjadi. Suatu malam, saat ia sedang menutup warung, ia merasa ada yang mengawasinya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut warung, tepat di tempat ia menanam cairan hitam itu. Ketika ia mengedipkan mata, bayangan itu menghilang. Mungkin aku terlalu lelah, pikirnya mencoba mengabaikan. Namun kejadian aneh terus berlanjut. Suaminya, Budi, sering mengalami mimpi buruk. Setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin, mengigau tentang seseorang yang berdiri di ujung tempat tidur mereka. Sari, anaknya, mulai berubah. Gadis kecil itu sering melamun dan berbicara sendiri di kamar. Saat ditanya, ia hanya berkata, "Ibu, ada teman baru di warung. Dia suka duduk di sudut." Para pelanggan mulai melihat sesuatu. Seorang pelanggan pernah bertanya, "Bu, siapa yang duduk di sudut sana tadi?" "Saya lihat sekilas, tapi pas saya lihat lagi, kok nggak ada orang." Lestari mulai merasa tidak nyaman, tapi ia masih menepis rasa takutnya. Lestari mulai merasa tidak nyaman, tapi ia masih menepis rasa takutnya. Mungkin hanya kebetulan, yang penting warungku tetap ramai. Ia tidak sadar bahwa sesuatu sedang mengintainya. Menunggu saat yang tepat untuk menagih harga yang lebih besar. Lestari mulai merasakan kegelisahan yang semakin besar setelah berbagai kejadian aneh di warungnya. Namun, ia tetap mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya halusinasi karena kelelahan. Namun, suatu sore yang suram, sebuah kabar buruk datang. Tetangganya, Pak Wahid, berlari tergopoh-gopoh ke warung dengan wajah panik. "Bu Lestari, suamimu kecelakaan." Lestari merasakan jantungnya hampir berhenti berdetak. Dengan tangan gemetar, ia berlari keluar warung tanpa peduli dengan pelanggan yang masih makan. Saat tiba di lokasi kecelakaan, tubuhnya lemas melihat suaminya tergeletak di pinggir jalan dengan darah menggenang di aspal. Sebuah truk besar berhenti tidak jauh dari sana, dan beberapa orang mencoba mengangkat Budi yang tak sadarkan diri. "Dia tiba-tiba jatuh di tengah jalan, Bu. Kayak ada yang narik," kata salah satu saksi. Lestari terisak, memeluk tubuh suaminya yang masih bernapas lemah. Dalam kepalanya, suara dukun Rahman terngiang. "Jangan pernah melupakan ritual ini. Jika kau berhenti, mereka akan datang menagih bayaran yang lebih besar." Hati kecilnya mulai menyadari sesuatu. Apakah ini akibat dari pesugihannya? Setelah kejadian kecelakaan suaminya, Lestari semakin ketakutan. Namun, ia tetap memberikan sesajen seperti biasa, berharap semuanya kembali normal. Tapi ketakutannya mencapai puncak ketika sesuatu yang lebih buruk terjadi. Suatu malam, Lestari terbangun mendengar suara langkah kaki di dalam rumahnya. Ia mengira itu Budi yang pergi ke kamar mandi. Tapi saat melihat ke samping, suaminya masih terbaring lemah. Jantungnya berdebar. Ia bangkit perlahan dan berjalan ke kamar Sari. Saat membuka pintu, kamar itu kosong. "Sari?" panggilnya. Tak ada jawaban. Panik, ia memeriksa seluruh rumah. Kamar mandi kosong, ruang tamu kosong. Bahkan pintu depan masih terkunci dari dalam. Sari menghilang. Lestari menjerit histeris, membangunkan suaminya dan para tetangga. Mereka mencari ke seluruh desa, tapi tak ada jejak anak kecil itu. Sebagian orang mulai berbisik-bisik, jangan-jangan dia diculik makhluk halus. Katanya kalau pesugihan bisa makan tumbal. Kata-kata itu menusuk hati Lestari. Ia tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi, tapi ia tak berani mengakuinya. Dalam keputusasaan, Lestari kembali ke rumah dukun Rahman.
Kali ini, ia tidak datang dengan rasa takut, tetapi dengan kemarahan dan ketakutan yang bercampur aduk. Begitu tiba, ia langsung berteriak, "Pak Rahman, kembalikan anak saya!" Dukun Rahman yang sedang duduk di depan rumahnya hanya tersenyum tipis. "Kau sudah tahu aturannya, Lestari. Setiap keuntungan selalu ada bayarannya." Lestari hampir pingsan mendengar jawaban itu. Jadi, Sari, dia dijadikan tumbal? Dukun itu menghela napas, seolah bosan dengan reaksi yang sama dari orang-orang yang pernah datang sebelumnya. "Bukan aku yang mengambilnya, tapi mereka, makhluk yang membantumu mendapatkan kekayaan. Mereka menagih sesuatu yang lebih besar karena kau mulai ragu dan gelisah. Mereka bisa merasakannya." Lestari jatuh berlutut, air matanya mengalir deras. "Tolong, saya akan melakukan apa saja, asal anak saya kembali." Dukun Rahman menatapnya dengan mata tajam. "Ada cara untuk mendapatkannya kembali, tapi itu berarti kau harus memberikan nyawamu sebagai gantinya." Lestari terdiam. Dukun itu mendekatinya dan berbisik, "Atau kau bisa terus memberikan tumbal lain hingga mereka puas." Mata Lestari melebar. Tumbal lain? Itu berarti ia harus mengorbankan orang lain. Sebuah pikiran gelap melintas di benaknya. Jika ia melanjutkan pesugihan ini, warungnya tetap akan ramai, uangnya akan tetap banyak, dan mungkin ia bisa mendapatkan Sari kembali. Atau ia bisa menghentikan semuanya dan menerima nasibnya sendiri. Tapi apakah makhluk itu akan melepaskannya begitu saja? Di tengah kebimbangannya, ia sadar bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah. Ia sudah masuk terlalu dalam. Lestari terduduk lemas di depan rumah Dukun Rahman. Kata-kata dukun itu terus berputar di kepalanya. "Kau bisa mendapatkan Sari kembali, tapi kau harus memberikan tumbal lain." Tangannya gemetar. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Apakah ia harus mengorbankan seseorang untuk menyelamatkan putrinya? Atau ia harus menerima kenyataan bahwa anaknya sudah hilang selamanya? Ia menatap Dukun Rahman yang tetap duduk tenang, seolah menikmati penderitaannya. "Aku tidak bisa melakukan itu," bisiknya hampir tanpa suara. Dukun itu tersenyum tipis. "Kalau begitu, bersiaplah menerima akibatnya. Mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka inginkan." Lestari menatapnya dengan putus asa. "Lalu bagaimana kalau aku ingin berhenti?" Dukun Rahman tertawa pelan. Suara tawanya dingin dan menusuk. "Berhenti? Tidak semudah itu, Lestari. Kau sudah menandatangani perjanjian, meskipun tanpa tinta." Tiba-tiba, lampu minyak di rumah itu berkedip-kedip. Hawa di sekeliling mereka menjadi lebih dingin. Lestari merasa ada sesuatu yang berdiri di belakangnya, mengawasinya dengan tatapan yang tak terlihat. Dukun Rahman menatap ke arah kosong di belakang Lestari dan berbisik, "Mereka sudah datang." Lestari pulang dengan langkah gontai. Sepanjang perjalanan, ia merasa diikuti. Setiap kali menoleh, tak ada siapapun. Tapi ia bisa merasakan keberadaan sesuatu di sekelilingnya. Saat tiba di rumah, ia melihat warungnya masih menyala. Budi, yang masih lemah karena kecelakaan, duduk di kursi dengan tatapan kosong. "Budi, kau belum tidur?" tanyanya. Suaminya tidak menjawab. Matanya lurus menatap sudut warung. Lestari mengikuti arah tatapannya. Di sudut tempat ia menanam cairan pesugihan, bayangan hitam samar terlihat berdiri diam, seperti sedang mengawasi mereka. Ia menahan napas. Tiba-tiba, kursi di dekatnya bergerak sendiri, menggeser beberapa sentimeter ke belakang dengan suara mencicit. Budi akhirnya berbicara dengan suara lirih.
Kita harus pergi dari sini, Tari. Warung ini sudah bukan milik kita lagi. Lestari tersentak. Ia ingin menyangkal, tapi dalam hati ia tahu suaminya benar. Warung ini sudah berubah. Setiap malam, ia mulai mendengar suara-suara aneh. Bisikan di sudut ruangan, suara kursi bergeser sendiri, dan sesekali terdengar suara anak kecil tertawa pelan di dapur. Suara yang mirip dengan Sari. Namun, setiap kali ia masuk ke dapur, tidak ada siapapun di sana. Jika sebelumnya warungnya selalu penuh, kini orang-orang mulai takut untuk datang. Beberapa pelanggan mengaku merasa ada yang mengawasi mereka saat makan. Ada yang melihat bayangan gelap berjalan di dapur. Ada yang mendengar suara langkah kaki tanpa ada orang. Dan ada yang bahkan merasakan sesuatu menyentuh kaki mereka di bawah meja. "Bu, saya rasa saya tidak bisa makan di sini lagi. Tempat ini terasa seram," kata salah satu pelanggan setianya. Lestari hanya bisa mengangguk dengan wajah pucat. Ia mencoba tetap menjalankan warungnya, tapi setiap malam semakin sedikit orang yang datang. Satu persatu pelanggannya menghilang, hingga akhirnya warung itu kembali sepi seperti dulu. Namun, kali ini bukan karena makanan yang kurang enak, tapi karena warung itu sudah dikutuk. Suatu malam, Lestari memberanikan diri untuk tidur di warung, ingin memastikan apakah memang ada sesuatu di sana. Pukul 02.30 dini hari, ia terbangun karena suara ketukan pelan di pintu dapur. Tok, tok, tok. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya halusinasi. Namun ketukan itu semakin keras. Tok, tok, tok. Dengan tangan gemetar, ia bangkit dan berjalan ke dapur. Ia menempelkan telinganya ke pintu dan menahan napas. Hening. Saat ia hendak kembali ke tempat tidur, tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri dengan keras. Di hadapannya, seorang anak kecil berdiri dengan punggung membelakanginya. Lestari membeku. Rambut anak itu panjang, bajunya lusuh, dan tubuhnya gemetar. "Sari?" Suaranya hampir tak keluar dari tenggorokan. Anak itu perlahan berbalik. Wajahnya tidak memiliki mata, hanya lubang hitam yang dalam. Dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suara manusia. "Ibu, kenapa ibu membiarkan aku pergi?" Lestari berteriak sekuat tenaga dan pingsan di tempat. Keesokan harinya, warga menemukan warung Lestari dalam keadaan berantakan. Barang-barang berserakan, kursi dan meja terbalik, dan lantai penuh dengan bekas cakaran yang aneh. Di sudut warung, mereka menemukan Lestari tergeletak dengan mata melotot dan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Ia masih bernapas, tapi pikirannya kosong. Sejak malam itu, Lestari tidak pernah bisa berbicara lagi. Ia hanya duduk diam di sudut rumahnya, bergumam sendiri, dan sesekali tertawa tanpa sebab. Warungnya dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menggunakannya lagi. Orang-orang percaya bahwa Lestari telah membayar harga yang harus dibayar. Setelah kejadian malam itu, kondisi Lestari semakin memburuk. Ia tidak lagi berbicara, tidak makan dengan normal, dan hanya duduk di sudut rumah sambil bergumam tak jelas. Kadang suaminya Budi mendengar ia tertawa kecil di tengah malam, seolah sedang bercakap-cakap dengan seseorang. "Ibu, aku lapar. Kapan kita makan bersama lagi?" Suara itu lirih, hampir seperti suara anak mereka, Sari. Tapi saat Budi menoleh, hanya ada Lestari yang tersenyum kosong, matanya kosong seperti orang yang sudah kehilangan kewarasannya. Warung mereka pun benar-benar ditinggalkan. Tak ada yang berani mendekat, bahkan hanya untuk melewatinya di malam hari. Orang-orang di desa sering melaporkan kejadian aneh. Lampu warung menyala sendiri di tengah malam, padahal tidak ada listrik di sana. Beberapa orang yang melewati warung mendengar suara anak kecil memanggil-manggil mereka dari dalam.
Ada yang melihat sosok perempuan berdiri di dalam warung, menatap keluar dengan tatapan kosong. Kabar tentang warung berhantu itu pun menyebar, membuat banyak orang penasaran. Beberapa pemuda iseng mencoba membuktikan keberadaannya, tapi mereka selalu kembali dalam keadaan ketakutan. Wajah mereka pucat seperti habis melihat sesuatu yang mengerikan. Salah satu pemuda bahkan pingsan di depan warung setelah berteriak, "Ada yang memegang kaki saya dari bawah meja." Mendengar kejadian yang semakin mengkhawatirkan, salah satu tokoh desa, Pak Hamdan, seorang ustaz yang disegani, akhirnya memutuskan untuk mengunjungi rumah Budi dan Lestari. Begitu memasuki rumah, ia langsung merasakan hawa yang berat. Suasana rumah itu gelap dan lembab, dengan bau anyir yang samar-samar tercium. Di sudut ruangan, ia melihat Lestari duduk membelakangi mereka, bergumam sendiri. "Lestari?" panggilnya pelan. Tak ada respons. Pak Hamdan melangkah lebih dekat dan meletakkan tangannya di bahu Lestari. Saat itulah tubuh wanita itu menegang. Perlahan, Lestari menoleh ke arahnya. Dan senyumannya bukan senyuman manusia biasa. "Sari sudah pulang, Pak Ustadz. Dia lapar, tapi ibu sudah tidak bisa masak lagi." Suaranya terdengar serak dan aneh, seperti suara dua orang berbicara dalam satu tubuh. Budi langsung menangis melihat istrinya dalam keadaan seperti itu. "Pak, tolong istri saya. Tolong kembalikan dia seperti dulu." Pak Hamdan menarik napas panjang. Ia tahu ini bukan sekadar gangguan jiwa. Ada sesuatu yang lebih gelap yang menguasai tubuh Lestari. "Aku harus ke warung itu. Sesuatu masih menunggu di sana." Malam itu, Pak Hamdan bersama beberapa warga yang berani pergi ke warung Lestari. Mereka membawa air doa dan beberapa peralatan untuk mengusir gangguan gaib. Begitu tiba, hawa dingin langsung menyergap mereka. Dari luar, warung itu tampak seperti bangunan kosong biasa. Tapi begitu mereka melangkah masuk, bau anyir menyengat menusuk hidung mereka. Salah satu warga yang membawa senter mengarahkan cahayanya ke sudut warung. Saat itulah mereka semua terdiam dan membeku. Di sana, terdapat sesosok anak kecil duduk membelakangi mereka. Rambut panjangnya tergerai menutupi wajah. Pak Hamdan merapal doa, sementara salah satu warga mencoba mendekati sosok itu dengan tangan gemetar. "Nak, siapa namamu?" tanyanya lirih. Tak ada jawaban. Namun tiba-tiba, anak itu bergerak cepat dan berbalik. Wajahnya bukan wajah manusia. Matanya berlubang hitam dalam, dan mulutnya dipenuhi gigi tajam yang menganga lebar. "Ibu, kenapa meninggalkanku?" Lampu di warung berkedip-kedip, suara meja dan kursi berderak seperti ada yang menghantamnya. Warga yang ikut langsung berhamburan keluar karena ketakutan. Namun Pak Hamdan tetap berdiri tegak, terus merapal doa. Sosok itu menjerit keras sebelum akhirnya mulai memudar, lalu menghilang. Suasana kembali hening. Warung itu masih berdiri, tapi auranya sudah berbeda. Sesuatu telah pergi, atau mungkin hanya bersembunyi lebih dalam. Setelah kejadian itu, kondisi Lestari mulai membaik. Meskipun ia tetap tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Kadang-kadang, ia masih berbicara sendiri di malam hari, seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tidak terlihat. Warung itu akhirnya ditutup selamanya. Tak ada yang mau membeli atau menempatinya. Beberapa tahun kemudian, seorang investor mencoba merenovasi dan menjadikan tempat itu sebagai warung baru. Namun, hanya dalam waktu 3 bulan, ia meninggal mendadak tanpa sebab yang jelas. Sejak saat itu, tak ada yang berani menyentuh warung itu lagi. Beberapa orang yang melewati tempat itu masih mengaku mendengar suara kecil yang memanggil, "Ibu, aku lapar." Mungkin sesuatu di sana masih menunggu. Tamat.